Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jazilul Lubab. NIM saya 200204110050. Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir IATB. Persamaan dari Kutubut Tis'a adalah satu, kitab Kutubut Tis'a sama-sama menurut hadis Rasulullah SAW. Dua, jumlah matan Kutubut Tis'a juga memuat secara lengkap sanad hadisnya. Tiga, jumlah matan perawi hadis belajar dari 3 sampai 9 orang hingga ke Nabi. 4, sama-sama disebut oleh ulama pakar hadis. 5, sama-sama menjadi rujukan para ulama hingga selain itu dalam mencari materi hadis atau permasalahan umat. Sekarang perbedaan dari Kutubut Tis'a. Dari kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan, andaikan pujian dan sanjungan kepada Bukhari masih terbuka bagi generasi sesudahnya, tentu habislah sudah pemuda kertas dan nafas. Ia bagaikan lautan tak bertepi. Jadi sudah menjadi kesepakatan para ulama dan umat Islam bahwa kitab Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang paling otentik dan menduduki tempat terhormat setelah Al-Quran. Ibnu Sholeh menyatakan bahwa kitab yang paling otentik setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan dari Sahih Muslim, para ulama menilai baik Sahih Muslim menurut kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, dan mayoritas ulama menilai Sahih Muslim lebih indah sistematika penulisannya. Abu Shurah mengatakan bahwa kitab yang paling otentik setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ibnu Tamimiyah mengatakan tidak ada kitab di bawah langit ini yang lebih sahih setelah Al-Quran kecuali kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dari kitab Sunan Abu Dawud, Al-Hafiz Abdul Sulaiman Al-Khattabi berfatwa bahwa kitab Sunan Abu Dawud merupakan kitab yang mulia yang keluasannya belum ada yang menyamai saat itu. Kitab tersebut menjadi pandangan para ulama di Irak, Mesir, Kairo, dan lain-lain. Dari Sunan Ibnu Majah, banyak para ulama yang memuji kitab ini. Salah satunya adalah Abu Zar'ah. Setelah beliau melihat kitab ini, beliau mengagumkan dan berkata, menurutmu jika kitab ini telah sampai di tangan orang-orang maka bisa disebut kitab jami'. Kebanyakan kitab yang lainnya tidak akan terpakai. Tapi dalam hal ini tidak sedikit pun di dalamnya terdapat hadis yang dhaif. Dari kitab Sunan An-Nasa'i, jajaran ulama hadis mengakui kitab An-Nasa'i sebagai salah satu kitab dari Sunan An-Nasa'i sebagai salah satu kitab yang kutub al-khamsah. Adapun pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis yang ada dalam kitab Sunan An-Nabawi semuanya berkualitas sahih. Ini merupakan pandangan yang menurut Muhammad Abu Sufyan. Sunan At-Tirmizi, Maju Ad-Din bin Athir yang menyatakan bahwa kitab Sunan At-Tirmidzi merupakan kitab yang sangat besar manfaatnya. Sedikit hadis
yang berulang. Di dalamnya disebutkan macam-macam nilai hadis yang meliputi sahih, hasan, gharib, dan berbagai macam-macam ilmu mengenai hadis. Dari Sunan Ad-Darmini, sebagai ulama menamakan Sunan Ad-Darmini dengan nama Kitab As-Sahih. Kitab ini tidaklah lebih rendah derajatnya dari kitab As-Sunan. Bahkan lebih patut kitab ini dijadikan salah satu kitab pokok bagi pengganti kitab-kitab Ibnu Majah. Dari Muwatta Al-Imam Malik, sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Muwatta lebih sahih daripada Sunan Ibnu Majah, kan menempati peringkat pertama dalam hal kesahihan setelah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Waliwa Abdullah Dahlani mengatakan Al-Muwatta adalah kitab yang paling masyhur, sahih, dan paling terdahulu mengumpulkannya. Dari Musnad Ahmad bin Hambal, menurut Ibnu Al-Jawzi menjelaskan bahwa di dalam Musnad Ahmad terdapat 29 hadis wadhi. Sekian yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.